menginjak kitab yang keempat dari jilid 3 Ihya Ulumuddin. Jilid ketiga, urutan yang keempat, ini membahas bahaya bahasa lisan. Maksudnya yang disebut lisan itu bukan lidah, tapi apa yang muncul dari lidah. Min itlaqil mahal wa iradatil hal. Maksudnya ucapan, apa omongan, bicara, itu maksudnya begitu, yang muncul dari lisan. Merupakan bagian teknis dari riyadhatun nafsi. Jadi kalau mau menempa mental secara garis besar, caranya untuk menempa mental, menyehatkan hati adalah melawan syahwat, keinginan. Syahwat itu macam-macam, yang kemarin sudah dibahas adalah syahwat farji, kelamin, dan syahwat perut atau makan. Teknisnya sudah dibahas. Sekarang teknis menghindarkan syahwat dari mulut. Dan ternyata kalau kita tilik banyak sekali. Makanya ini nanti pembahasannya lumayan panjang, kitab yang Hafatul Lisan ini, karena lisan ini nanti macam-macam. Hafatul Lisan, jenis-jenis omongan yang berakibat dosa itu ternyata banyak sekali. Secara teknis, kalau secara prinsip dasar itu sudah. Jadi lawanlah syahwat atau keinginan. Terkait dengan keinginan lisan ini, yang dilawan apa yang kita bahas malam hari ini. Alhamdulillahilladzi ahsana khalqal insani wa addalah wa alhamahu nural imani fazayyanahu bihi wa jammalah wa 'allamahul bayan faqaddamahu bihi wa faddalah wa afadu ala qalbihi khuzainal ulumi fa akmalah thumma arsala alaihi sitran min rahmatihi wa asbalah thumma amaddahu bilisanin yatarajjamu bihi amma hawahul qalbu wa aqlah wa yakshifu anhu sitrahu alladhi arsalah wa atlaqa bil haqqi maqulah wa afsaha bisyukri amma awlahu wa hawwalah min ilmin hassalah wa nutqin sahhalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi akramahu wa bajjalah wa nabiyyuhu alladhi arsalah bi kitabin anzalah wa asma fadlah wa bayyana subulah wa man qablahu ma kabbarallahu abdun wa hallalah wa alhamalan. Pengantarnya ini bagus, indah sekali. Jadi apik-apik, gak ono sing elek pokoke. Kata demi kata indah, makna demi makna sangat dalam. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan manusia secara sempurna. Diciptakan manusia sempurna, fisiknya sempurna. Tidak hanya sempurna fisiknya, tapi juga diberi ilham cahaya keimanan dalam diri manusia. Dengan cahaya keimanan ini manusia jadi lebih indah, sempurna, tidak hanya jasad saja. Kemudian Allah mengajarkan manusia al-bayan, kemampuan untuk menjelaskan, kemampuan komunikasi. Para ahli menyebut manusia itu apa? Homo communicatus, apa ya? Makhluk yang berkomunikasi. Jadi kan tidak hanya hayawanun natik, Homo sapien, tidak hanya
makhluk yang berpikir, tapi juga makhluk yang berbicara, berkomunikasi. Soalnya nek berpikir tok, ternyata manusia kalau hanya diberi kemampuan untuk natik berpikir, tidak diberi dilengkapi dengan kemampuan bayan, ya ora ketemu. Contoh, ana cah wedok ayu, pinter, sugih, wis pokoke sing mbok bejak-bejak. Mbok pikir blok, ora komunikasi belas, kasil ora kasil. Komunikasi. Apa artinya pemikiran yang hebat ketika tidak bisa dikomunikasikan? Makanya allamahul bayan. Manusia itu tidak sekedar hayawanun natik, tidak hayawanun apa mubayyinun, apa hayawanu bayanin. Penting itu. Terus kemampuan untuk berkomunikasi menjelaskan. Sehingga dengan kemampuan komunikasi Allah menitipkan macam beragam ilmu pengetahuan dalam diri manusia. Ya, kita itu berkembang, peradaban manusia berkembang itu karena ada akalnya dan ada komunikasinya. Saya suka buat contoh sederhana begini. Ada si Fulan punya piaraan monyet, ya. Fulan makan pisang, monyetnya lihat. Apa yang dilakukan si monyet? Garuk-garuk kepala saja sama ngiler. Karena apa? Si monyet tidak bisa komunikasi, hanya mikir saja dalam tingkat rendah. Kalau dia bisa bicara, komunikasi, dia apa bilang, bos, itu pisang makanan kita, bos. Gitu. Karena dia tidak tahu, tidak bisa komunikasi, ya diam saja. Tapi si Fulan ini karena bisa komunikasi, akhirnya berkembang. Anaknya Fulan tanya, Bapak dapat pisang dari mana? Oh, dikasih tetangga. Atau beli di pasar. Sudah, beli di pasar. Berarti kalau ingin makan pisang harus pergi ke pasar. Iya. Wah, kok repot. Bagaimana kalau nanam sendiri? Akhirnya anaknya Fulan mikir gitu. Asalnya harus nanam sendiri anaknya Fulan. Anaknya Fulan lama terus akhirnya punya anak lagi. Lebih cerdas. Ya maksudnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuannya. Tanya, Bapak makan pisang dari mana? Nanam sendiri, nak. Terlalu lama nanti kalau nanamnya di mana? Di kebun di belakang rumah. Bisa enggak ditanam di pot gitu ya. Itu akhirnya dengan pengetahuannya, anaknya cucunya si Fulan ini itu sekolah, pilih di jurusan pertanian, mengembangkan budidaya pisang, akhirnya bisa nanam di pot. Anaknya ini kemudian seiring dengan waktu punya anak, cucunya Fulan punya anak. Akhirnya karena ilmu pengetahuan terus dia mulai sekolah, kuliah, terus berkembang, membaca referensi, akhirnya ketemulah ini cicitnya si Fulan ini bisa menemukan budidaya nanam pisang di atas vas bunga. Sehingga pada masanya nanti orang akan makan pisang langsung petik di atas meja makan. Karena apa? Bayar. Jadi pengetahuan yang dicapai oleh generasi sebelumnya ditulis, dikembangkan, dikomunikasikan sehingga berkembang sedemikian rupa. Nanti pada saatnya orang makan pisang langsung petik dari pohonnya di atas meja makan. Tapi bagaimana dengan si monyet? Di monyet hanya tetap seperti itu saja. Cicitnya monyet ya akan terus ngiler saja sama garuk-garuk kepala. Nah itu pentingnya komunikasi di situ. Terus
itu urusan, ini bukan ngaji tasawuf kalau itu ya, ngaji kuliah pengantar ilmu komunikasi kalau itu namanya mata kuliah. Terus kemudian Allah ya, menyempurnakan pada manusia ya, bahwa kemampuan lisan untuk menerjemahkan apa yang ada di hati dan pikirannya. Jadi yang sudah, ini komunikasi lagi. Hebatnya manusia, huruf abjad itu ada berapa? A, B, C, D sampai Z, 28 atau berapa itu. Tapi dengan modal A sampai Z itu, coba manusia bisa mencapai peradabannya sampai seperti ini. Ono lampu seperti ini, hanya disentuh mati. Oh. Ini karena ada A sampai Z, dikombinasikan misalnya huruf T, A, H, U. Terus ingin objek yang lain, U-nya diganti I. Yang semula TH, TAHU, orang terangsang pengen makan, koso-koso rino-rino gitu. Tapi karena U-nya diganti I, jadi batal keinginannya makan. Ini. Jadi itu bilisanin yatarajjam bihi amma hawa qalbu. Jadi kemampuan mengungkapkan, padahal terbatas huruf itu baru bentuk sederhana abjad, belum yang sifatnya apa, sebelum digital itu apa namanya, sebelum teknologi digital itu teknologi manual, analog, ada analog dulu, sekarang digital. Lama-lama apa digital, berkhayal. Nah, wa yaksifu allati wa aslaqa bil haqqa wa afsah bisyukri, kemudian kemampuan itu digunakan untuk bersyukur manusia. Manusia diberi cara, ditunjukkan, diajari cara bersyukur ya, diajari cara bagaimana kemampuan lisan ini tidak menghancurkan kehidupan manusia. Nah, itu jadi melalui syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai hal yang ujungnya nanti ketemu bagaimana etika, sampai etika berbicara, sampai afatul lisan yang kita bahas ini. Jadi pengantar Imam Ghazali ini dimulai dari hal yang paling mendasar, kemudian dikembangkan sampai kemudian bagaimana ketemu afatul lisan seperti ini. Amma ba'du.